Perkenalkan, nama saya J. Febranti Hasilman Raja, NPM G1A 019-065. Pada pembahasan kali ini saya akan membawakan 2 soal nilai harapan sistematis, 2 nilai harapan matematis. Soal yang pertama adalah, suatu kota berisi 4 kepingan, 2 keping diberi label angka 2, 1 keping diberi label angka 4, dan yang lainnya dengan angka 8. Suatu percobaan dilakukan dengan mengambil 1 keping secara acak dari kotak, dan angka yang diambil dan angka yang muncul akan dicatat. Tentukan nilai harapan dari X. X adalah nomor keping yang diambil. Bila nilai harapan X didefinisikan sebagai nomor keping yang diambil, maka akan kita buat pemisalan seperti X sama dengan 2, 4, atau 8. Untuk peluang setiap keping yang akan diambil, untuk X sama dengan 2 adalah 2/4 atau setengah. Karena pada kotak yang saya tandain, ada 2 keping angka 2 di dalam kotak tersebut. Untuk X sama dengan 4 dan X sama dengan 8 adalah 1/4. Karena pada kotak angka 4 hanya ada 1 keping, dan begitu juga dengan angka 8 hanya ada 1 keping. Maka dapat kita tuliskan fungsi kepekatan X adalah seperti ini. Fx untuk X sama dengan 2 adalah setengah, untuk X sama dengan 4 dan 8 sama dengan 1/4, untuk selainnya adalah 0. Seperti definisi nilai harapan perubahan acak, maka X adalah hasil kali dari X dan Fx. Di sini juga kita harus memperhatikan X elemennya. Jika elemen X berurut, kita dapat menuliskan misalnya X elemen 1, 2, 3, 4, maka kita dapat menuliskan sigma 1 di bawah sigma dan 4 di atas sigma. Tapi karena nilai yang kita punya tidak berurut, yaitu, maka kita tuliskan X elemen dalam kurung 2, 4, 8. Nilai peubah acaknya dapat kita cari dari nilai X yang pertama adalah 2, yaitu 2F2 ditambahkan dengan nilai XFX selanjutnya, yaitu 4F4 dan nilai XFX terakhir adalah tambah 8 F8. Di sini kita harus menuliskan nilai F2 seperti yang di atas ada berapa, dan kita akan mengkalikannya dengan nilai X-nya. Seperti soal yang akan saya jawab, di sini adalah 2. Nilai F2 seperti yang ada di sini, nilai F2 adalah setengah. Berarti kita akan menuliskan 2 kali setengah tambah 4. Nilai F4 adalah 1/4. Dan yang terakhir, 8F8. F8, 8 dikali 1/4 juga. Maka hasil yang kita dapat dari nilai peubah acak X adalah 4.
Jadi nilai harapan perubahan acak dari suatu kotak berisi 4 kepingan adalah 4. Di sini saya akan membawa soal nilai harapan matematis yang kedua. Soalnya ialah sebuah perubahan acak kontinu X memiliki FKP Fx sama dengan 1/4 untuk X1 sampai 5 dan 0 selainnya. Tentukan nilai harapan perubahan acak tersebut. Dari fungsi kepekatan dari soal di atas, kita dapat menentukan fungsi kepekatan peluang, yaitu Fx sama dengan 1/4 untuk X dari 1 sampai 5, dan 0 untuk selainnya. Kita dapat gambarkan pada tanda panah yang di atas seperti ini. Untuk Fx, untuk batas dari minta hingga sampai 1, fungsi kepekatan peluangnya sama dengan 0. Untuk selang dari 1 sampai 5, fungsi kepekatannya sama dengan 1/4. Untuk 5 sampai tak hingga, fungsi kepekatannya Fx sama dengan 0. Dari situ kita bisa dapat cari nilai perubahan acak. Sesuai dengan definisinya, nilai harapan dari perubahan acak kontinu adalah nilai dari hasil kali X Fx dx. Di sini Ex sama dengan integral minta hingga sampai tak hingga X Fx dx. Kalau di dalam soal berarti sigma integral minta hingga sampai 0 X dikali 0 dx tambah sigma dari 1 sampai 5 X kali 1/4 dx ditambah sigma 5 sampai tak hingga X kali 0 dx. Pada bagian pertama yang batas dari sigma minta hingga sampai 0, itu hasilnya akan 0. Selanjutnya pada bagian kedua, dari integral 1 sampai 5, X dikali 1/4 dx, maka hasilnya 1/8 X kuadrat, batas 1 sampai 5, dan bagian ketiga hasilnya juga 0. Jadi dapat kita simpulkan 0 tambah 1/8 X kuadrat, batas 1 sampai 5 tambah 0. Batas kedua atau bagian kedua ini dapat kita uraikan lagi menjadi 1/8 dikali batas 5 dikuadratkan kurang 1 kuadrat. 1/8 kali 5 kuadrat kurang 1 kuadrat, maka hasilnya adalah 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Padapatana, NPM G1A019031. Pada video kali ini, sehubungan dengan tugas statistika, di sini saya akan memberikan contoh soal distribusi peluang gabungan. Langsung saja ke soal dan pembahasannya. Yang pertama, dari suatu peti senjata terdapat 3 barang, yaitu 4 bow, 3 sword, 4 claymore. Dan prajurit disuruh memilih secara acak 6 senjata. Bila X menyatakan bow dan Y menyatakan banyak sword, hitunglah distribusi peluang gabungan X dan Y. Nomor 2, Pak Dodo mempunyai toples berisi 10 permen, yaitu 3 Yupi, 4 relaksa, dan 3 Milkita. Pak Dodo menyuruh anaknya mengambil 4 permen secara acak. Bila Yupi dinyatakan X dan relaksa dinyatakan dengan Y, berapakah distribusi peluang gabungan X dan Y? Untuk penyelesaian nomor 1, pertama-tama kita tuliskan kembali variabelnya agar kita tidak lupa. Y merupakan banyak sword, X merupakan banyak bow. Setelah itu kita mencari NS. NS ini adalah ruang kejadian.
Untuk mendapatkan kejadian, kita menggunakan kombinasi, yaitu kombinasi 6 dari 9. Apa nilai 6 dan 9 ini? 6 adalah nilai dari berapa banyak senjata yang diambil dari peti senjata secara acak, sedangkan 9 adalah jumlah total senjata yang ada di dalam peti. Dapatlah hasilnya 84. Setelah itu kita mencari NA. NA merupakan ruang sampel. Untuk mencarinya kita menggunakan fungsi perkalian. X di sini merupakan bow, Y merupakan sword. Dan ini adalah claymore. X di sini diisi dengan nilai ini. Nilai ini merupakan pembacanya. Dapat dari mana 0, 1, 2, 3, 4 ini? Nilai ini merupakan semacam peluang terambilnya X dalam prajurit mengambil senjata. Bisa saja X dapatnya 0. Bisa saja 1, bisa saja 2, bisa saja 3, dan bisa saja 4. Begitu juga dengan Y. Bisa saja yang terambil 0, 1, 2, atau 3. Dan nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam sini. X dan Y. Setelah itu, claymore. Claymore di sini tidak dinyatakan variabel, akan tapi dimasukkan dalam fungsi perkalian ini. Akan tetapi, untuk peluangnya ini tergantung dari seberapa banyak X dan Y diambil. Misalnya, X ini diambil 1, dan Y diambil 1. Jadi, 6 ini dikurang dengan 1 dari X tadi, dan dikurang 1 juga dengan Y, hasilnya 4. Oh iya, di sini juga ada semacam syarat, yaitu X plus Y harus kurang dari sama dengan 6 atau kurang dari sama dengan 2. Kenapa? Karena 6 merupakan total jumlah senjata yang akan diambil. Karena tidak mungkin kalau X plus Y lebih dari 6. Karena itu melebihi total senjata yang diambil. Dan kenapa X plus Y harus kurang dari sama dengan 2? Karena apabila nilai dari X 0 dan Y 0, maka hasilnya nanti hanya 4. Kenapa? Karena hanya claymore yang diambil. Dan claymore di sini hanya ada 4. Dan tidak memenuhi dari jumlah yang akan diambil. Begitulah cara penyelesaian nomor 1. Selanjutnya, penyelesaian nomor 2. Pada dasarnya sama saja, semuanya sama, hanya berbeda tema. Jadi kita bisa langsung mencontoh dari yang nomor 1 tadi dan memasukkan nilainya. Dan didapatlah fungsi perkalian seperti ini. Dan seperti nomor 1 tadi, ada nilai pembacanya atau peluang berapa banyak item atau permen yang diambil X misalnya didapat 0 atau X nilainya 1, 2, atau 3. Begitu juga dengan Y. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ezar Agustian dengan NPM G1A017057. Tugas statistika. 2 balon dipilih secara acak dari sebuah kotak berisi 4 balon pink, 3 balon hitam, dan 5 balon putih. Jika X menyatakan balon pink yang terambil dan Y menyatakan balon hitam yang terambil, tentukan A. Fungsi peluang gabungan, dan B. Sigma X, sigma Y dari F dalam kurung XY. Jawaban untuk A. Pasangan X, Y 0,0, 1,1, 2,0, 0,2, 1,0, dan 0,1. Untuk F 0,0, peluang terambilnya adalah 2 balon putih. Untuk F 1,1, peluang terambilnya adalah 1 balon pink dan 1 balon hitam, dan seterusnya. Jika banyaknya melebihi 2 balon, maka nilai keseluruhannya yaitu kombinasi 12/2, yang hasilnya adalah 12 faktorial dibagi 2 faktorial 10 faktorial sama dengan 66. Banyaknya cara memilih 1 balon putih dari 5 yaitu kombinasi 1 dari 5. 5 faktorial dibagi 1 faktorial. Banyaknya cara memilih 1 balon pink dari 4 balon pink yaitu kombinasi 1 dari 4 yaitu 4 faktorial dibagi 1 faktorial. Banyaknya cara memilih 1 balon pink dan 1 balon putih yaitu kombinasi balon pink dikali kombinasi balon putih, sehingga didapatkan seperti pada tabel yang nantinya akan dikirimkan. Untuk F 0,0 yaitu kombinasi 2 dari 5 dibagi 66, F 1,1 kombinasi 1 dari 4 dikali kombinasi 1 dari 2 dibagi 66, dan seterusnya, sehingga didapatkan fungsi peluang gabungan. Kemudian untuk soal nomor 2 bagian B, sigma X dan Y dari F dalam kurung X, Y. Peluang X plus Y yang nilainya kurang dari atau sama dengan 1. Di sana terdapat 3 peluang. Kita cari nilainya yang 0 dan 1, yaitu peluang 0,0, peluang 0,1, dan peluang 1,0. Nanti kita lihat nilainya pada tabel sudah ada tuh kan, jadi tinggal dimasukin aja, yang mana adalah 10/11 ditambah 120/11 ditambah 480/11. Dijumlahkan, didapatkanlah hasilnya 610/11. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.